Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita belajar pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Hampir sama materinya dengan informatika, tapi untuk coding ini kita langsung tentang pemecahan masalah, praktek ke lingkungan langsung, ke kegiatan sehari-hari, bisa dibaca situ. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Mungkin namanya terdengar rumit, tetapi sebenarnya ini adalah cara berpikir yang sering kita gunakan sehari-hari. Kemarin kita kalau waktu belajar informatika, berpikir komputasional, belajar tentang apa? Profesi ini. Nah, untuk kali ini di pelajaran KKA, namanya itu KKA, singkatannya coding dan kecerdasan artifisial. Itu langsung ke prakteknya, realisasi dari informatika itu sendiri. Berpikir komputasional itu apa? Kemarin pengertiannya. Berpikir kritis. Oke, kita lihat apakah sama di pelajaran KKA ini. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional membantu kita memecahkan masalah besar dan kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah diselesaikan. Jadi berpikir bagaimana kita berpikir untuk memecahkan masalah. Jadi kan kayak ada masalah besar itu kita pecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang agar lebih kompleks dan mudah diselesaikan. Ada 4 pilar utama dalam berpikir komputasional yang akan kita pelajari. Ada dekomposisi, memecah masalah, pengenalan pola, mencari kesamaan, abstraksi, fokus pada yang penting, algoritma, membuat langkah-langkah terstruktur. Ada yang pernah dengar istilah-istilah ini? Sama sekali belum pernah dengar? Oke, kita pelajari satu-satu. Yang pertama, pilar dekomposisi, memecah masalah besar. Jadi masalah besar itu dipecah-pecah, dipilah-pilah. Misalnya nih, bayangkan guru meminta kalian untuk membuat acara ulang tahun sekolah. Ini tugas yang sangat besar kan? Nah, dengan dekomposisi, masalah itu dipecah. Pecah menjadi bagian kecil, menentukan tanggal acara, membuat daftar tamu, memilih lokasi, lanjutnya bagian kecil lagi, menyusun susunan acara, menyiapkan hidangan. Tanpa seperti itu, maka acara itu tidak akan bisa berjalan. Pasti seperti itu kan kalian? Itu namanya dekomposisi. Jadi kalau kalian punya masalah, baik dalam mata pelajaran untuk pemecahan masalah ini, kalian terapkan pola ini, dekomposisi. Bagaimana kalian berpikir komputasi itu maksudnya seperti ini, memecahkan masalah, membuat yang pertama pilar dekomposisi. Pelajaran ini kayaknya susah banget nih, mecahin masalah, suruh buat ini, tugas suruh buat ini. Kalian pecahin masalah besar dulu menjadi masalah kecil-kecil, kalian pilah-pilah. Seperti ini contohnya, membuat acara ulang tahun, menentukan tanggal acara, membuat daftar tamu, memilih lokasi, menyusun susunan acara, menyiapkan hidangan dan dekorasi. Tiap tugas kecil ini jauh lebih mudah diselesaikan daripada memikirkan seluruh acara sekaligus. Itu dekomposisi. Selanjutnya pilar yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan yang berulang. Pengenalan pola adalah proses mencari kesamaan atau pola yang berulang dari masalah-masalah kecil yang sudah kita pecahkan. Dengan menemukan pola ini, kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Contoh, saat kita memecah masalah acara ulang tahun sekolah, kita mungkin menemukan pola. Setiap tugas membutuhkan anggaran dana. Setiap tugas juga membutuhkan tim untuk mengerjakannya. Proses pengumpulan ide dan persetujuan selalu sama. Jadi harus tahu, tugas ini membutuhkan dana. Tugas ini harus dikerjakan dengan tim. Tugas ini harus menggunakan ide. Polanya seperti apa? Alurnya tugas ini. Dananya, tugas yang ini pakai dana. Yang ini harus aja kerja sama tim. Polanya. Dengan mengenali pola ini, pekerjaan lebih efisien. Misalnya kita bisa membuat satu tim khusus untuk mengatur anggaran. Jadi dibuat tim-tim per tim-tim itu polanya. Saya dalam
susunan membuat ulang tahun ini tadi kan ada yang bertugas untuk mengatur dana, terusan ada yang bertugas untuk mengerjakan tim, dan ada yang mencari ide. Nah, dengan pencarian pola itu akan mempermudah kita memecahkan suatu masalah. Yang kedua, pengenalan pola. Selanjutnya, abstraksi. Fokus pada yang paling penting. Abstraksi adalah proses penyederhanaan masalah dengan cara mengabaikan detail-detail yang tidak penting dan hanya fokus pada informasi yang relevan, yang pasti. Apa yang penting? Saat merencanakan acara ulang tahun sekolah, yang paling penting adalah cari yang paling penting dulu dalam pemecahan masalah itu. Jumlah tamu kan positif, siapa yang akan datang, anggaran itu penting, anggaran dalam acara, susunan acara. Apa yang tidak penting dulu, detail kecil seperti warna taplak meja, jenis balon, bisa diatur nanti. Kita bisa menyerahkan pada tim yang bertugas. Nah, itu agar lebih mudah lagi abstraksi. Jadi dalam masalah itu cari yang paling masalah itu paling penting dalam masalah itu. Jadi masalah kecil jangan kalian selesaikan dulu, maksudnya jangan kalian cari dulu, cari yang masalah pentingnya. Seperti kalau tadi kan tentang acara ulang tahun sekolah, jumlah tamu, anggaran, susunan acara. Yang keempat, algoritma, langkah-langkah terstruktur. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah atau instruksi yang terstruktur, jelas, dan berurutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Algoritma seperti resep makanan yang harus diikuti langkah demi langkah. Jadi algoritma itu rentetan pengerjaan secara sistematis. Sistematis itu tersusun, terstruktur, berurutan. Itu algoritma. Contohnya nih. Contoh algoritma menyiapkan hidangan. Setelah kita memecahkan masalah, menemukan pola, dan fokus pada hal penting, kita bisa membuat algoritma untuk tugas menyiapkan hidangan acara ulang tahun sekolah. Algoritmanya gini urutannya. Pasti yang pertama buat daftar makanan. Tentukan semua hidangan dan minuman yang akan disajikan. 2. Tentukan anggaran, alokasi dana khusus untuk makanan dan minuman. 3. Cari toko terbaik, temukan toko bahan makanan yang paling murah dan berkualitas. 4. Beli bahan, pastikan semua bahan yang dibutuhkan sudah terbeli. Yang 5. Masak sesuai resep. Yang ke-6 ini enggak, sajikan makanan. Algoritma itu maksudnya itu urutan tugasnya. Ketika udah siap semua, menyiapkan hidangan, algoritma itu bagaimana proses pemecahan masalahnya itu biar hidangan itu terhidang. Jadi yang pertama kan secara logika kita kan masak toh orang itu. Jadi buat daftar makanan apa saja yang mau kita sajikan. Yang kedua jelas anggaran, tanpa anggaran nggak bisa beli kan. Cari toko terbaik. Yang keempat beli bahan-bahan. 5 masak sesuai resep. Dan 6 sajikan makanan. Tidak hanya seperti itu, menurut saya semua mata pelajaran kehidupan sehari-hari pasti menggunakan algoritma. Ya kan? Pasti menggunakan algoritma. Seperti kalian, bagaimana cara memasak nasi di Magicom? Algoritmanya seperti apa? Pertama. Nah, tuh kan udah ketemu cuci beras, habis itu keringin, terus isi air. Coba kalau algoritma itu tidak terstruktur berurutan, bagaimana? Tahu-tahu langsung masukin, gagal kan hasilnya, pemecahan masalahnya tidak terjadi pemecahan masalah. Nah, itu makanya pentingnya algoritma. Itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam komputer, dalam programming, programmer, semua algoritma itu penting. Berpikir komputasional dalam keseharian. Berpikir komputasional bukan hanya untuk komputer atau programmer. Jadi sering awam kita dengar itu bahasa ini untuk programmer, untuk orang komputer. Lah kita menggunakan setiap hari tanpa menyadarinya. Contoh, mencari mainan yang hilang. Dekomposisinya pecah rumah jadi ruangan. Nah, kan hilangnya di rumahmu. Pakai dekomposisi, kamu pecah ruangannya itu, ruang tamu. Nggak kalian langsung nyari keliling langsung muter satu rumah, nggak mungkin kan?
Pasti kalian pecah dulu di ruang tamu, di kamar, habis itu nyari di kamar, habis itu nyari di dapur, nyari di WC, nyampe di kamar mandi. Nah, itu dekomposisi namanya. Pola. Mainan sering jatuh di bawah meja, pola. Berpikir algoritmanya. Apa algoritmanya? Berpikir ininya. Polanya gimana? Mainan ini jenis mainan apa? Sering selipnya itu di mana? Mencari mainan yang hilang, misalnya kayak bola, biasanya jatuhnya di bawah meja atau apa, itu cari polanya. Yang selanjutnya abstraksi, tidak peduli warna mainannya, kita peduli pada bentuknya. Mungkin ada yang pakai identik dengan warna, pakai warnanya. Kalau ini contohnya tidak peduli dengan warna mainannya, jadi kita hilangkan yang tidak penting. Apa yang karakter dari mainan itu namanya abstraksi. Yang selanjutnya algoritma, cek bawah meja, kalau tidak ada cek lemari, jadi algoritma berturut-turut ngeceknya. Kita tidak menyadari bahwa mencari mainan itu adalah salah satu berpikir komputasional. Yang selanjutnya membantu orang tua menyiapkan sarapan, semua pilar terpakai, pasti menyiapkan sarapan, seperti kita ngambil piring, ngambil hidangan, ngambil ini. Itu adalah berpikir komputasional. Mungkin kemarin pelajaran informatika kita lebih spesifik ke bahasa programnya. Tapi kalau yang ini kita untuk kehidupan sehari-hari, untuk menerapkan kehidupan sehari-hari di sini. Manfaat berpikir komputasional, lebih cerdas memecahkan masalah, membuat kita berpikir lebih sistematis dan logis, meningkatkan kreativitas, mendorong kita menemukan solusi baru dan inovatif, kerjasama tim lebih baik, memudahkan kita berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok, siap untuk masa depan, keterampilan penting untuk berbagai bidang pekerjaan di masa depan. Tuh, kalian kalau menerapkan pola ini, hidup kalian seperti profesional. Jadi mau ngapa-ngapa berpikirnya kritis dulu, mau ngerjain apa kalian teliti. Nggak ada kalau kita menerapkan ini, kecerobohan itu kayaknya berkurang. Kecerobohan, gerusa-gerusu. Jadi lebih cerdas memecahkan masalah. Semua, jangan hanya pelajaran ini saja kalian menerapkan ini. Semua pelajaran seperti matematika itu matematika seperti ini juga, dia menerapkan komputasional juga. Bagaimana menghitung luas lingkaran. Biasanya kan kalau kalian buat ini ada ditanyakan, diketahui, ditanyakan, dijawab, hasilnya itu udah masuk dalam algoritma itu cara matematika. Nah, di sini ada yang bisa mengoperasikan komputer laptop waktu SMP-nya dulu. Sebatas apa kalian mengoperasikannya? Apa? Microsoft Word. Pernah browsing? Diajarin ngapain? Browsing. Browsingnya loh. Browsing itu kan buka internet. Diajarin apa? Belum pernah. Tapi kalau browsing pakai HP sering ya. Sebenarnya sama aja, cuman interface tampilannya seperti ini. Nah, ini ada beberapa web yang mengajarkan tentang berpikir komputasional. Ini scratch.meet.edu. Pernah lihat nggak? Jadi ini membuat game. Tapi game itu bagaimana kita menerapkan berpikir komputasional, udah mengajarkan pola kita berpikir di situ game ini. Tidak hanya bermain dia game ini. Saya ajarin menu-menunya. Sini ada kode. Kode itu kalau ibarat codingnya itu codingnya lah. Ini kode. Kalau ini blok-bloknya. Jadi kode itu dikemas dalam blok agar mempermudah kalian belajar. Dikemas dalam blok. Setelah itu di sini ada sprite.
sebelah kanan ini karakternya. Jadi karakter ini nanti kita kasih kode bagaimana dia berjalan. Saya kasih contoh dulu lah. Di sini ada hasil-hasil yang udah ada. Nah, jadi ini game makan, bisa apa itu, makan roti itu. Nah, ini kalian nanti kan disuruh buat game-game seperti ini nih. Kayak Super Mario. Nah, ini saya praktekkan sederhana. Start creating. Saya akan menjalankan kucing ini. Ini kucing nih. Spread. Nah, namanya spread. Jadi nambahnya di sini, nambah karakternya. Ini ada karakter, ada animal, ada manusia, ada bir, ada ini. Nah, ini kucing, misalnya kucing. Di contoh ini, kucing ini disuruh berjalan. Saya bagi lembarnya 1, 2, 3. Ini bagi 4 kelompok biar bisa dibaca. Di bagian lembar kedua kayaknya. Membuat animasi kucing yang interaktif. Langkah 1, dekomposisi memecahkan masalah. Tugas kita adalah membuat program di mana karakter kucing spread bisa bergerak maju mundur dan mengeluarkan suara ketika diklik. Kita akan memecahkan tugas ini menjadi 3 bagian kecil: mengatur pergerakan kucing, mengatur suara kucing, menggabungkan kedua aksi tersebut dengan satu perintah. Langkahnya, mengimplementasikan algoritma. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membuat kode. Nah, ini kita ikutin ya. Ambil blok dari kategori kejadian event, yaitu ketika bendera hijau diklik, when green flag klik, dan letakkan di area script. Jadi gini, ini blok suruhnya tadi bendera hijau, when green flag klik. Ketika tombol bendera hijau ini diklik, maka dia akan merespon. Nah, di situ di event, belah kiri event, when tarik bloknya ke sini. Nah, ini bloknya. Selanjutnya, dari kategori kontrol, ambil blok, ulangi 10 kali, repeat 10, dan gabungkan di bawah blok sebelumnya. Ke kontrol, ini kontrol, repeat 10. Nah, ini digabungin. Nempel kan, nempel nih. Nih, ke sini nempel nih. Pas. 10, oke. Di dalam blok ulangi, masukkan blok gerak 10 langkah, move 10 step. Gerak itu move, berarti dia motion. Motion itu pergerakan. Move 10 step. Oke, masukin ke sini 10 step. Dari kategori gerak motion. Coba saya tes. Nah, kan jalan kan? Selanjutnya,
Masih dalam blok ulangi, tambahkan blok tunggu 1 detik, wait 1 second dari kategori kontrol. Ubah 1 menjadi 0,5 agar gerakannya lebih cepat. Tunggu di kontrol, wait 10 second, masukin. Nah, masukin masih dalam blok repeat ya. Masukin ke sini, ubah parameternya menjadi 0,5. Kita cek. Tuh, dia per 0, second berhenti dulu. Nggak langsung melangkah 10 detik. Tuh. Ini masih sederhana. Kalau lebih pro-nya lagi, nanti kalian bisa mengeksplor lebih luas lagi untuk game-game anak-anak nanti. Gabungkan lagi blok ulangi yang sama persis, tetapi langkah ini ubah gerak 10 langkah menjadi gerak min 10. Buat repeat lagi di sini, move-nya min 10, min 10. Terus kontrolnya wide-nya 0,5. Kita lihat apa yang terjadi. 0,5. Saya lihat apa yang terjadi dengan dia. Nah, dia akan maju dan mundur. Nah, ini algoritmanya seperti ini. Jadi ketika when flag green, bendera hijau diklik, dia akan repeat 10 kali dengan move 10 step wide dengan jeda 0,5 detik. Jadi stepnya tadi kan sebelum kita kasih wide 0,5 detik gini, span gini. Nah, 0,5 detik tek selama-lamanya. Selanjutnya saya repeat lagi, move min 10. Min 10 itu kebalikan dari 10. Berarti mundur 10. Stepnya mundur. Min 10. Wide 0,5 second. Jadi seperti itu. Hasilnya seperti ini. Dia maju 10 step. Selanjutnya mundur 10 step. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kalian isi yang lembar pertama. Setelah itu perwakilan dari kelompok itu nanti maju meraktekin ini. Kan enak ini. Bisa pasti. Yang pertama diisi. Yang bener lah, sesuaiin tadi saya jelasin. Oh, namanya iya, ha. Oh. Di bawah masih ada Ya, diisi dulu. Setelah itu yang lembar kedua pelajari, nanti kalian maju perwakilan kelompok. Jadi ini blok namanya, blok kode. Ini kodenya. Jadi ada motion, look, sound, event, control, sensing, operator, variable, blok. Nah, ini tampilan interface-nya, play-nya di sini. Ini karakternya, ngambil karakternya di sini. Ya, langkah ketiga. Coba ada yang mau maju? Tuh, saya kosongin tuh.
Ya, majulah. Coba. Mau maju ya? Alam mudah kok. Nanti kalau nggak bisa saya ajarin. Ya sekarang. Gimana orang dua? Iya, Pak. Ya orang dua ya. Satu lah, satu aja. Iya, Pak. Ya saya ngajarin. Yang nggak ada jadi Pak. Ya udah orang dua cepat. Coba perhatikan kawannya, lihat ini. Oh, yang ini Pak. Klik, tahan. Klik, tahan. Geser tangannya. Kliknya tahan, klik nih. Klik tanganmu. Nah, ini loh. Cara ngedrak itu seperti ini. Oh, bentuk 2 kali. Oh, klik 2 kali. Yang kedua tahan, yang kedua tahan. Nah, apa? Yang kedua, yang ketiga? Kontrol, kategori kontrol. Terus? Ambil blok ulangi 10 kali. Udah, ulangi 10 kali udah. Terus habis itu? Di dalam blok ulangi masukkan blok gerak 10 kali. Gerak itu motion. Masih di blok ulangi tambahkan blok ketik. Tunggu, blok tunggu di mana blok tunggu? Di event coba ada blok tunggu ya, white. Di event. Event itu variabel. Oh kontrol. White, nah itu ada itu. Ini lo atas ini lo. Tuh. Drag. Nah ya, pas. Berapa? Terus gabungkan lagi blok ulangi yang sama persis tapi Enggak. White-nya itu berapa detik? 1 detik. Bawaannya 1 detik, terusnya dibuat Jadi 0,5. ganti, bukan 0,5 itu 0,5. 0,5. Diklik. Nah, diklik pas angkanya, klik 2 kali coba, pas angkanya. Tuh. Klik, nah pas, nah berdiri. Hapus. 0,5. Oke. Nah, sekarang buat blok lagi, blok repeat lagi. Kan suruh ulangin lagi toh, buat seperti yang blok repeat tadi, repeat lagi. Repeat, ya buat lagi. Sama lagi, move lagi ke motion. Salah tempat. Ya. Angkat lagi. Nah, lepas. Nah, gitu. Lakukan lagi blok ulangi tapi kali ini juga gerak ulangan gerak
Kontrol lagi ke white-nya. Ya. Ya, samain aja. 0,5. Terus move-nya diganti min. Move-nya kan udah nggak usah, langsung ganti aja parameternya. Nah, itu. Min 10 lah. Petunjuknya apa? Min 10. Nah. Coba kucingnya digeret dulu ke sini. Kayak tadi, klik, drag. Terus geret terus. Dah. Biarin. Coba play. Play bendera hijau. Nah, itu. Berhasil. Oke, silakan duduk. Kedepannya kita nanti buatnya lebih rumit lagi ya. Kalau ini kan sederhana, kita cuma ngasih instruksi perintah. Kita ngasih instruksi, dia berjalan. Kalau game itu kan ada kontrolnya kan, ada joysticknya. Nanti kita buat yang ada joysticknya, yang ada kontrolnya. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana kita menerapkan algoritma memecahkan masalah, bagaimana kucing ini berjalan maju 10 langkah dan mundur 10 langkah. Algoritmanya dia secara tersusun harus seperti ini. Misal kalau move-nya nggak ada, nah misal salah satu blok ini nggak ada, maka dia nggak akan berjalan. Misalnya saya ilangin blok, nah blok ini saya ilangin, bagaimana yang terjadi? Langsung mundur. Kenapa langsung mundur? Karena dia langsung membaca yang move itu hanya ini, move yang tadi nggak ada move majunya, adanya move mundur, makanya dia langsung mundur. Nah, algoritma itu harus sistematis. Misalnya white-nya kita ilangin, ya dia nggak sesuai instruksi yang kita terapkan, majunya tenang lah, langsung gitu aja deh. Nah itu tujuan algoritma yang seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup, benar? Lebih dari cukup. Ya udah, kalau gitu cukup pertemuan kita hari ini. Selanjutnya nanti kita akan bertemu dengan materi coding-coding yang lainnya. Saya harap kalian harus melek teknologi, bisa mengoperasikan komputer. Terusan kalau browsing-browsing itu yang dilihat tentang pendidikan, tentang teknologi, jangan yang hiburan-hiburan aja. Biar kalian nanti terbiasa. Rencana saya mau belajar di lab, tapi labnya tutup tadi. Kalau lab akuntansi, kalau di lab kan kita bisa praktek semua nanti. Ya udah, tadi kalian minta izin mau nyiapin kelas kan? Saya kasih waktu 10 menit nih, 11.05 ya saya habisnya ya. Ya udah, ini balik ke kelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.